Oke, langsung aja. Pernah nggak sih kita tiba-tiba panik luar biasa pas lagi kena masalah keuangan atau ujian hidup yang bener-bener berat? Respon pertama kita biasanya ya bingung dan kalut kan? Nah, di bedah materi kali ini kita bakal ngebongkar habis sebuah paradigma spiritual. Ini benar-benar bisa jadi titik balik kita karena bakal ngubah kebiasaan kita dari yang tadinya cuma panik pas lagi krisis jadi punya persiapan matang lewat apa yang disebut dengan amal tabungan. Kenapa harus khawatir padahal ada Allah? Pertanyaannya simpel ya, tapi aduh ini benar-benar nancep banget. Sejujurnya rasa cemas itu manusiawi banget kok. Kita sering cemas soal kerjaan, tagihan yang numpuk akhir bulan, atau masa depan yang rasanya serba nggak pasti. Tapi tenang, materi kita hari ini ngajak kita buat ngegali sampai ke akar rasa takut itu. Dan mempertanyakan lagi, sebenarnya dari mana sih sumber rasa aman kita selama ini? Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama kita. Belajar tauhid secara perlahan. Gini, membangun fondasi keimanan yang kokoh itu butuh proses. Ibaratnya kayak nyusun bata satu persatu. Nggak bisa dong kita paksa instan pas lagi kepepet masalah aja. Hal ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan krusial berikutnya. Siapa penentu rezeki kita? Mari kita bedah rasa takut yang rasanya dialamin hampir semua orang. Takut kehilangan mata pencaharian. Biar lebih kebayang, kita lihat kasus nyata dari teman-teman karyawan pabrik Toshiba di daerah Tambun waktu itu. Bayangin situasinya, mereka lagi ngadepin ancaman penutupan unit pabrik. Bayang-bayang PHK massal bener-bener ada di depan mata. Semua kumpul, suasananya tegang, gelisah, takut banget kehilangan sumber penghasilan. Ini jenis kecemasan real yang ya mungkin Anda juga pernah ngerasain sendiri di tengah perjalanan karir Anda kan? Tapi, di tengah semua kepanikan itu, ada satu fakta spiritual yang sangat penting buat diingat. Rizki itu bukan di tangan manusia, bukan semata-mata karena kita bekerja, bukan cuma karena perusahaan itu beroperasi, tapi lebih karena Allah mengizinkan semua itu terjadi. Pemahaman ini, wow, ini benar-benar membebaskan kita loh. Kalau kita yakin 100% Tuhan yang pegang kendali penuh, kita cuma perlu fokus memperbaiki diri ke Tuhan, bukan malah hancur lebur karena ketakutan. Dan konsep tadi itu tergambar dengan sangat indah di bagian ini, keajaiban kisah Ibu Yuyun. Yuk kita lihat gimana sih teori rezeki ini pas diterapin sama seorang ibu tunggal di kehidupan nyatanya. Perjalanan Ibu Yuyun ini dimulai dari sebuah ujian yang sangat berat. Suaminya meninggal dunia, padahal saat itu putranya baru aja masuk kelas 1 SMA. Beliau harus berjuang sendirian. Tapi uniknya, bukannya nunggu sampai anaknya lulus baru panik nyari biaya kuliah, beliau ini selama 3 tahun penuh konsisten banget berdoa dan beribadah. Terus, pas anaknya beneran lulus ujian masuk universitas, dapat kabar gembira dong. Tapi sekaligus jadi masalah besar, karena beliau nggak punya uang pangkalnya sama sekali. Nah, ajaibnya, keesokan harinya, tiba-tiba aja ada seorang paman yang datang dan bilang mau nanggung seluruh biaya kuliah itu secara penuh. Luar biasa kan? Kalau dilihat sekilas, ini tuh kayak keajaiban instan. Kun fayakun, satu malam beres. Tapi, tunggu dulu. Apakah ini benar-benar mukjizat satu malam? Jawabannya, jelas enggak. Ibu Yuyun ini udah menggedor pintu Tuhan bertahun-tahun sebelum tagihan itu jatuh tempo. Fondasinya udah dibangun jauh-jauh hari, sejak anaknya masih baru banget pakai seragam putih abu-abu. Nah, cerita tadi mengantarkan kita ke inti bahasan kita hari ini. Pentingnya punya amal tabungan. Ini adalah analogi yang brilian banget buat ngelihat kehidupan spiritual kita. Ya, ibaratnya kayak kita punya rekening bank kehidupan lah. Coba kita bandingkan dua pendekatan ini. Pertama, pendekatan reaktif. Jujur aja nih, kita sering banget kayak gini. Ibaratnya kita baru panik ngecek saldo pas udah di depan kasir. Kita baru mendadak rajin ibadah pas tagihan numpuk, pas lagi sakit parah, atau pas bisnis lagi hancur-hancurnya. Bahayanya apa? Kalau doa nggak langsung dijawab saat itu juga, kita gampang banget kecewa dan marah sama Tuhan. Beda ceritanya sama pendekatan proaktif ala Ibu Yuyun tadi. Kita konsisten menabung ibadah jauh sebelum badai datang. Jadi pas krisis beneran melanda, saldo amal tabungan kita udah siap pakai. Secara simpelnya, amal tabungan itu ya kekayaan spiritual yang kita bangun setiap hari. Terus, depositonya dari mana? Ya dari ibadah kita yang konsisten, amal-amal kebaikan kecil sehari-hari, dan usaha kita nahan diri dari dosa. Semua ini kita setor jauh-jauh hari sebelum ada krisis yang mendesak. Makanya, kadang kita lihat ada orang yang doanya cepet banget terkabul kan? Ya barangkali karena saldo amal tabungannya di langit udah lebih dari cukup buat nyairin solusi dari masalah yang dihadapin. Saya paham banget perasaan beberapa dari Anda. Kadang kita mikir, duh saya kan udah sedekah, udah rajin tahajud, tapi kok jalan keluarnya belum dapat-dapat juga ya?
Ujung-ujungnya kita jadi kesel sendiri sama keadaan. Tapi jangan buru-buru putus asa. Logikanya gini, ibarat nabung di bank. Kalau kita baru setor 100.000 perak, nggak mungkin kan besoknya langsung cukup buat beli rumah. Jadi terus aja bersabar, rutin tambahin saldonya. Yakin deh, ibadah yang Anda kerjakan itu sebenarnya lagi bekerja luar biasa di balik layar. Terus gimana caranya biar konsep ini bisa jadi semacam peta jalan yang benar-benar bisa kita praktekin sehari-hari? Kita masuk ke bagian, apa itu program Rialdoh? Riadoh, kedengarannya kayak istilah yang berat dan akademis banget ya, tapi sebenarnya maknanya super praktis. Riadoh itu artinya latihan. Anggap aja ini tuh program personal bootcamp Anda. Di materi ini, Riadoh dirancang sebagai program 40 hari berturut-turut buat melatih kebiasaan ibadah kita. Semuanya terstruktur, dicatat, dan dievaluasi setiap hari biar kita punya rutinitas spiritual yang benar-benar tangguh. Terus, menu latihannya apaan aja? Nah, program ini tuh jelas banget langkah-langkahnya. Dimulai dari sholat taubat, biar kita start dengan hati yang bersih, terus lanjut ke kedisiplinan malam lewat tahajud dan witir, banyakin istighfar pas lagi sahur, disambung sama baca Al-Quran di akhir malam, dan ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Penulisnya nganalogin ini persis kayak, tahu kan buku agenda kegiatan Ramadan zaman kita SD dulu yang harus dicentang tiap hari itu loh. Ini benar-benar maksa kita buat jujur sama progres tabungan spiritual kita sendiri. Tapi, di tengah semangat kita ngejalanin program 40 hari ini, ada satu pengingat yang menurut saya indah banget. Coba kita renungin sebentar. Kalau selama bertahun-tahun kita udah nyuekin Tuhan, ya masa kita tiba-tiba nuntut semua masalah hidup kita kelar dalam 1-2 hari ikut riadoh? Kan gak masuk akal. Jadi rileks aja, gak usah terlalu terbebani. Bisa nyadar kalau kita salah, terus dikasih kesempatan dan kekuatan buat kembali mendekat ke Tuhan. Wah, itu aja sebenarnya udah jadi sebuah kemenangan spiritual yang luar biasa gede. Materi ini ngasih kita sebuah kepastian yang jujur aja, sangat melegakan. Tidak ada yang pernah terlambat mendatangi Allah hingga ia meninggal dunia. Ini ibarat pelukan hangat buat Anda yang mungkin lagi nonton ini dan ngerasa, aduh dosaku udah terlalu banyak, atau masalahnya udah terlalu kusut buat diurai. Hei, dengerin ya, Anda belum terlambat. Sama sekali belum. Selama kita masih bisa nafas, pintu buat memperbaiki diri dan mulai nabung amal itu masih kebuka lebar banget. Sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Apa yang bakal Anda setor ke rekening tabungan spiritual Anda hari ini? Apakah itu doa yang benar-benar tulus, mulai ngerutinin bangun malam, atau mungkin sekedar ngebersihin niat kerja Anda hari ini? Apapun itu, mulailah nabung dari sekarang sebelum krisis beneran ngetuk pintu rumah kita. Semoga bedah materi kita kali ini bisa ngasih pencerahan dan sudut pandang baru ya. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.